Kitab Keluaran, pasal 3. Musa dan semak duri yang terbakar. Pada waktu itu, Musa sedang menggembalakan kawanan domba Yitro, ayah mertuanya, seorang imam dari Midian. Dia menggiring kawanan itu ke sebelah padang belantara dan tiba di gunung Allah, yaitu Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam api yang menyala-nyala dari tengah-tengah semak belukar. Dia mengamatinya, dan lihatlah, semak belukar itu menyala-nyala dalam api. Tetapi semak belukar itu tidak dilahap olehnya. Lalu Musa berkata, "Aku akan berpaling untuk melihat pemandangan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa dia berpaling untuk melihat, Allah memanggilnya dari tengah-tengah semak belukar itu dan berkata, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ini aku." Kemudian dia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasut dari kakimu karena tempatmu berdiri itu adalah tanah yang suci." Dia berfirman lagi, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Allah. Kemudian Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir dan telah mendengar tangisan mereka karena para mandor mereka, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Karena itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk menuntun mereka keluar dari negeri itu menuju ke suatu negeri yang baik dan luas, ke negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang lihatlah, tangisan keturunan Israel telah sampai kepadaku, dan aku juga telah melihat penindasan yang dengannya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku akan mengutusmu kepada Fir'aun supaya kamu dapat membawa umatku, keturunan Israel, keluar dari Mesir." Namun Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Fir'aun dan aku harus membawa keturunan Israel keluar dari Mesir?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku akan menyertaimu, dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutusmu. Ketika kamu telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan melayani Allah di gunung ini." Kemudian Musa berkata kepada Allah, "Lihatlah, ketika aku pergi kepada keturunan Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, lalu mereka akan bertanya kepadaku, siapa namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Allah berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu dia berfirman, "Kamu harus mengatakan ini kepada keturunan Israel, Sang Aku yang telah mengutusku kepadamu." Allah berfirman lagi kepada Musa, "Inilah yang harus kamu katakan kepada keturunan Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutusku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat akan aku, turun-temurun. Pergilah dan kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku dan berfirman, sesungguhnya aku telah memperhatikanmu dan yang terjadi atasmu di Mesir. Aku telah berfirman bahwa aku akan membawamu keluar dari penderitaan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka akan mendengarkan suaramu. Setelah itu, kamu dan tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Sebab itu,
biarkanlah kami pergi ke padang belantara sejauh 3 hari perjalanan, supaya kami dapat berkurban untuk Tuhan Allah kami. Namun aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan memberimu izin untuk pergi, kecuali dengan tangan yang kuat. Jadi aku akan mengulurkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala keajaiban-keajaibanku yang akan aku lakukan di tengah-tengah mereka. Setelah itu, dia akan melepasmu pergi. Aku pun akan memberikan kemurahan hati kepada bangsa ini dalam pandangan orang Mesir, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Setiap perempuan harus meminta barang-barang perak, barang-barang emas, dan pakaian dari tetangganya maupun dari perempuan yang tinggal sementara di rumahnya. Kamu harus mengenakannya pada anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir.